Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali. Untuk teman-teman yang selalu mengikuti kegiatan ini, kita saat ini ada di diskusi kelima forum diskusi Kamisan yang diselenggarakan oleh Simpul Madani. Untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, Simpul Madani adalah sebuah platform yang dikembangkan oleh program Madani bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil, salah satunya adalah ada Penabulu, ada Penabulu, Pirak, Satu Dunia, dan Sinergantara. Kami yang mengelola platform Simpul Madani ini. Nah, untuk lebih jelasnya Simpul Madani apa, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian langsung saja cari di browsernya, ada di www.simpulmadani.com. Nah, di diskusi Kamisan yang kelima ini, selama 1 jam ke depan kita akan mendiskusikan tentang bagaimana mendorong resiliensi organisasi masyarakat sipil melalui pendokumentasian. Saya kali ini tidak sendiri, ada 2 kawan saya bersama dengan saya. Yang pertama adalah David Fau. Dari 2009, David sudah menggeluti dokumentasi dan investigasi kasus, utamanya kasus-kasus tentang pelanggaran HAM. Sampai sekarang, saya mengenal David sebenarnya bukan di pendokumentasian kasus, tetapi ketika David bersama teman-teman LBH Makassar, saya melihat ada Bang Wawan di sini mengembangkan Simpensus, ya, benar kan namanya Simpensus, sistem pendokumentasian kasus. Selain David, ada satu lagi teman saya di sini, Bang Adam Kurniawan. Nah, saya mengenal Bang Adam Kurniawan ini tahun berapa ya? 2017 lalu ketika sudah menjadi direktur di Balang Institute ya, Bang ya, waktu itu ya. Nah, saya bertemu lagi dengan Bang Adam ini ketika di salah satu program ya, di salah satu program konservasi. Namun lebih mengenal lagi, ternyata Bang Adam dan teman-teman di Balang ini banyak sekali membuat aplikasi-aplikasi sederhana namun tepat guna. Nah, hari ini selama 60 menit ke depan kita akan mengeksplorasi lebih dalam lagi bagaimana sih sebenarnya posisi pendokumentasian itu untuk organisasi dan bagaimana kemudian hasil-hasil pendokumentasian ini bisa dikembangkan lebih lanjut sehingga membuat bisa berdaya guna lebih gitu untuk organisasi dan bahkan untuk keberlanjutan organisasi. Bang Adam dan David, saya tahu kalau abang-abang berdua pasti banyak sekali yang ingin diceritakan, tapi saya hanya punya waktu 10 menit untuk masing-masing. Kita mulai dari David dulu. Nah, nanti kita akan eksplorasi lebih jauh lagi. Nah, mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian, silahkan untuk mengakses www.simpulmadani.com. Di sana silahkan mendaftar dan kita akan menemukan diskusi ini selanjutnya di sana. Terima kasih, silahkan David 10 menit. Oke, terima kasih Mbak Tino atas waktu yang diberikan. Aku rasa soal pendokumentasian ini ada banyak teman-teman di sini yang hadir malah sebagai pelaku pembuat dokumentasi tersebut atau yang menciptakan satu model, satu bentuk dari pendokumentasian tersebut, wujud nyatanya dari satu bentuk dokumentasian. Bahkan saya melihat ada teman Syaldi Syahude di sini yang banyak terlibat aktif dalam membangun satu sistem database secara digital. Ada Kawawan yang sudah berperan aktif dalam membangun satu database model pendokumentasian yang sangat terbaharukan terkait penampilan kasus secara litigasi maupun non litigasi, bahkan dari pendampingan selanjutnya gitu. Nah, yang akan saya sampaikan saat ini memang untuk 10 menit ke depan itu masih sangat renyah sekali, sangat basic sekali terkait apa itu pendokumentasian. Jadi mungkin kita akan lebih memperdalam dalam bentuk diskusi setelah presentasi saya nantinya. Oke, saya coba presentasiin. Oke, saya harap teman-teman bisa melihatnya ya. Nah,
ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika bicara soal presentasi, pendokumentasian, sorry. Yang pertama itu adalah apa itu pendokumentasian? Itu yang paling sering muncul. Apa sih yang membedakan dokumentasi dengan arsip? Apa sih bentuk dokumentasi? Apakah foto dan video itu adalah satu bentuk pendokumentasian? Atau ada yang lain untuk pendokumentasian? Kemudian bedanya dokumen, data, dan informasi. Ketika kata ini yang menjadi kadang merancu ketika dalam penggunaannya, bahkan penempatan bentuk-bentuknya segala macam, baik antara dokumen dan data dan informasi. Padahal ketiga hal ini adalah menjadi tiga instrumen penting dalam proses pendokumentasian. Yang ketiga, apa saja aktivitas dalam pendokumentasian tersebut? Apakah cuma cukup dengan menjepret, mengambil foto dan merekam video, kemudian merekam audio, itu adalah satu proses pendokumentasian? Bagaimana dengan ketika misalnya teman-teman dari keuangan finansial melakukan perekaman catatan keuangan, apakah itu juga bentuk dokumentasi atau bukan? Nah, kadang-kadang kita masih agak bingung dengan bentuk-bentuk aktivitas dalam pendokumentasian tersebut. Kemudian berikutnya adalah apa sebenarnya peranan pendokumentasian bagi organisasi masyarakat sipil? Seberapa pentingnya pendokumentasian ini? Apakah sangat fundamental, sangat basis banget, atau ternyata cuma sebagai supporting system saja gitu? Kemudian ketiga, apa yang membedakan antara pendokumentasian dan pengarsipan? Ini yang kadang-kadang sangat rancu sekali. Mana yang pengarsipan, mana yang pendokumentasian, mana yang diarsip, mana yang didokumentasikan. Kemudian yang terakhir yang akan saya coba jelaskan adalah membedakan pendokumentasian secara digital maupun secara konvensional. Mana yang lebih baik, mana yang lebih mudah. Ini adalah keenam pertanyaan yang mungkin akan saya coba presentasikan di siang hari ini. Kita akan mulai pertama terkait apa itu pendokumentasian. Seringkali dipahami bahwa pendokumentasian sebagai aktivitas pengumpulan dokumen, baik tertulis maupun lisan. Kadang-kadang cuma kita merapikan dokumen itu sudah dikatakan sebagai bentuk pendokumentasian. Ada kala juga ketika kita mengambil video, mengambil foto, menjempretnya, kemudian menyimpan dalam bentuk album, baik dalam bentuk digital maupun dalam bentuk printout, itu sudah menjadi proses pendokumentasian dan cukup sampai di situ. Ternyata tidak sebenarnya. Pendokumentasian lebih luas, gitu. Pendokumentasian itu adalah perekaman informasi yang ditemui dalam proses baik penyelidikan, pencarian fakta, pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan sebuah peristiwa. Bisa dikatakan peristiwa adalah aktivitas atau apapun yang terjadi yang kemudian dikelola, dianalisa, dan diorganisir agar mudah didapatkan kembali untuk berbagai keperluan. Jadi dalam pendokumentasian itu ada ragam aktivitas yang terjadi. Bahkan dalam proses awalnya pun ada beragam bentuk. Penyelidikan yang bisa dilakukan oleh kepolisian atau pihak para pencari fakta, kemudian pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan peristiwa, misalnya investigasi, itu adalah proses awal dari satu pendokumentasian. Kemudian hasilnya dianalisa, dikelola, difilter, disaring, kemudian diorganisir, ditata, bahkan dirapikan sedemikian rupa agar mudah didapatkan kembali. Ini adalah proses panjang dari proses pendokumentasian yang sebenarnya. Jadi tidak cuma sekedar mengambil foto dan video saja, ataupun tidak sekedar mengumpulkan dan merapikan satu dokumen saja, tapi ternyata prosesnya lebih panjang lagi, tidak cuma sampai di situ saja. Nah, ini adalah gambaran sederhana apa itu pendokumentasian. Kemudian berikutnya adalah konsep dasar pendokumentasian. Yang ketiga hal tadi yang saya sebutkan di awal, data, informasi, dan dokumen. Data adalah seperangkat lambang-lambang yang dianggap sebagai satuan terkecil yang memuat nilai informasi. Dia cuma sebagai bentuk simbol, bentuk lambang, atau berbentuk angka yang di dalamnya ada nilai informasi, tetapi tidak menjadi satu bentuk dokumen. Kemudian di atas setelah data-data tersebut dikumpulkan atau digabungkan, dia menjadi sebuah informasi, yakni data-data terolah dan terstruktur, sehingga dapat memberikan konteks terhadap data tersebut. Jadi bisa terbaca itu data. Data itu bicara soal apa. Data tersebut sudah memiliki makna. Itulah yang dinamakan informasi. Sementara dokumen itu adalah wadah dari data tersebut atau wadah dari informasi tadi yang sudah terstruktur. Nah, ini adalah ketiga hal yang membedakannya. Aku ada beberapa contoh yang mungkin bisa teman-teman ikut terlibat memilah mana yang menjadi data, mana yang menjadi informasi, dan mana yang menjadi dokumen. Saya contohkan begini. Yang pertama adalah ada angka 2, 5, dan 7. Itu kelompok A.
Kemudian kelompok D itu ada 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, teman-teman bisa ikut menjawab mana yang data, mana yang informasi. Yang data yang A ya. Yang lain ada yang bisa menjawab yang lain? Data yang A, informasi yang B. Oke. Mengapa A itu adalah data dan mengapa B itu adalah informasi? Karena A cuman berisi angka aja, Kak. Yap. Sedangkan B itu udah berfungsi karena 2 tambah 5 sama dengan itu informasi bahwa penjumlahan gitu. Yap, itu dia. Jadi kelompok A ini cuma berisi pada data saja atau simbol-simbol yang berbentuk angka. Memang dia punya makna, tapi makna tunggal, tidak bisa memberikan konteks pada suatu hal. Apakah 2 itu menjadi apa, 5 itu menjadi apa, dan 7 itu menjadi apa. Tapi ketika dia digabung dengan satu simbol tambahan plus dan sama dengan, kita mendapat jawaban bahwa 2 tambah 5 sama dengan 7. Terkontekskan dia. Nah, inilah menjadi informasi. Kemudian ada lagi satu contoh yang saya coba berikan. Ini kelompok pertama. Ada grafik, ada persentase, ada warna, pemilahan. Kemudian bagian B itu ada satu sampul buku. Kemudian yang bicara sampul bukunya bicara soal data analitik platform. Kemudian bagian C ada judul, dari mana pengguna tahu simpul Madani, ada narasinya dan ada grafiknya. Nah, yang mana yang menjadi data, yang mana menjadi informasi, dan mana yang menjadi dokumen? Ada yang bisa bantu jawab? Mau coba jawab, Kak? Boleh silakan. Yang A data, yang B dokumen, yang C informasi. Yap, tepat. Bisa kasih jawabannya apa? Alasannya kenapa milih itu? Tapi benar. Tapi apa yang menjadi acuan dari kamu sebagai itu jawabannya? Karena tadi kan kakak bilang kalau data itu masih berupa angka, belum jelas. Sedangkan untuk yang B itu sudah berupa dokumen karena di dalamnya sudah berisi informasi maupun data. Sedangkan yang C itu termasuk informasi karena udah ada data yang dikumpulkan terus dijelaskan gitu. Yap. Nah, ini adalah pengembangan yang benar. Bagian A itu data, tapi dia sudah data kompleks. Karena sudah ada grafik, sudah ada pembelahannya segala macam. Dari 100% dipecah menjadi 75% dan 19,8% dan sekian. Tetapi kita tidak tahu, walaupun dia sebutkan situ gambar 4 adalah akuisisi pengunjung, tapi pengunjung kemana? Gitu. Dia masih belum sebagai informasi komplit, belum menjadi satu rangkuman dari satu informasi. Walaupun dia sudah memberikan informasi data gitu. Data sepotong gitu. Begitu juga yang bagian B grafik begitu. Tapi ketika dia masuk ke bagian C yang ada narasinya dan ada judulnya, orang jadi clear. Oh, ternyata ini bicara soal iHub simpul Madani. Soal dari mana pengguna tahu simpul Madani iHub. Nah, itulah yang menjadi dasar pembeda antara data, informasi, dan dokumen. Berikutnya, secara sederhana, gambarannya adalah begini. Dari data, dia akan dikelola dan dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Kemudian informasi tersebut dikombinasikan lagi, dinarasikan yang lebih informatif, kemudian disatukan dalam bentuk dokumen wadahnya. Inilah proses sederhana dari pendokumentasian, menciptakan satu dokumen. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, jenis data ada teks bebas, ada form isian. Teman-teman bisa melihat dari keunggulan kelemahannya masing-masing. Kemudian ada audiovisual, selebaran, dan barang bukti. Inilah bentuk-bentuk jenis data yang pada umumnya ada. Teks bebas itu bisa berupa angka, bisa berupa huruf, bisa berupa simbol. Sementara form isian itu bisa berupa seperti teman-teman tadi registrasi, itu adalah data. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah jenis informasi itu adalah informasi primer, sekunder, tersier. Nah, yang membedakan antara primer, sekunder, dan tersier ini adalah terkait pada resource-nya, source-nya. Kadangkala sekunder itu akan mengurangi jumlah dari data yang diterima secara primer. Gitu. Sementara tersier akan lebih parah lagi berkurangnya. Waktu tinggal 2 menit. Padahal saya baru ngomong secara garis besarnya. Nah, contohnya seperti begini. Misalnya gambar pertama dia menjelaskan soal hari ini kita akan melakukan pertemuan soal ini bla bla tanggal sini. Komplit informasinya. Kemudian berkurang di kedua. Di tersiernya berkurang. Cuma tanggal 17 tapi tahunnya tidak ada harinya kapan dan malah mengurangi judul dari pertemuan tersebut.
Lebih parah lagi ketika tersier, semakin mengurangi. Akan ada kemisan tentang membangun pendokumentasian berbasis teknologi. Semakin ringkas dia, tapi tidak mengarah pada informasi yang tepat. Aktivitas dalam pendokumentasian itu ada 3. Pertama kali adalah pemantauan, penyelidikan, pengumpulan dokumen, kemudian dari pengumpulan tersebut dilakukan pendokumentasian secara garis besar, kemudian dia akan dilakukan analisa dan laporan dan publikasi. Inilah garis besar dari alur aktivitasnya. Hampir sederhananya, dia punya input, kemudian dia diproses, kemudian ada outputnya. Tahapannya, Sorry, ya? David, aku potong dulu. Kira-kira David membutuhkan waktu berapa lama lagi? Nggak apa-apa bro, santai bro. Boleh 10 menit lagi. Jangan. 5 menit lah, 5 menit, 10 menit lah ya. Karena ini masih gambaran awal soal pendokumentasian sih. Agak ribet memang bicara soal pendokumentasian. Karena Oke, 2 menit, 3 menit cukup David, supaya kita bisa berdiskusi lebih jauh nanti. ya, semoga cukup. Nah, ini adalah tahapan pendokumentasian. Pertama dari mulai pembuatan, kemudian filtering dan kontrol dokumentasi, kemudian kita akan melakukan klasifikasi, kemudian pengolahan. Dari pengolahan itu kita akan memilah mana dokumen yang tidak diperlukan, yang akan masuk pada penyusutan atau pemusnahan. Nah, kadang-kala pemusnahan dan penyusutan ini ada namanya kebijakan dari setiap organisasi per 10 tahun, per 30 tahun, atau per berapa tahun, setiap dokumen itu akan dimusnahkan. Gitu. Tetapi ada juga akan masuk kepada pengarsipan, dan kemudian dalam pengarsipan itu akan bicara soal pengkodingan dokumen. Kemudian asas dokumentasi, ada sentralisasi, desentralisasi, dan kombinasi. Sentralisasi ini lebih umum digunakan pada ruang-ruang lebih kecil atau kantor yang lebih kecil, atau skup wilayahnya lebih kecil. Kenapa? Karena memang tidak membutuhkan ruang lebih besar atau peralatan yang lebih besar, SDM-nya lebih sedikit, dan biaya cukup murah. Sementara kekurangannya adalah hanya dapat menyimpan satu ragam jenis dokumen, dan pemanggilan dokumen tersebut membutuhkan satu petugasnya, seorang petugas yang mengambil dokumennya. Sementara desentralisasi, dia akan lebih bicara pada cakupan yang lebih luas, bisa membentuk unit dan wilayah dan cabang segala macam itu. Karena setiap unit akan melakukan pendokumentasian sendiri. Dan kombinasi itulah perpaduan dari desentralisasi dan sentralisasi tersebut. Nah, fungsi dokumen itu ada dinamis, ada statis. Dinamis itu adalah aktif, dia akan terus dipakai selama aktivitas berlangsung. Misalnya selama proyek itu berlangsung, dokumen itu terus akan digunakan. Sementara statis atau archive, dia sudah tidak digunakan dan disimpan. Bisa dikatakan inaktif. Jenis dokumen itu ada yang otentik, ada non-otentik. Otentik ini bisa kita sebut ada tanda keabsahannya, misalnya stempel, materai, tanda tangan. Sementara non-otentik biasanya adalah duplikasinya atau yang tidak memiliki keaslian sama sekali gitu. Bersifat dokumen tersier ataupun sekunder. Kopian biasanya itu duplikasinya. Nah, prinsip dokumentasi yang paling penting ya teman-teman pahami adalah 3 hal ini. Adalah menggunakan bahasa yang teratur, kemudian tema harus jelas. Tema ini maksudnya topik. Dokumentasi itu kamu sedang mendokumentasikan apa, jadi topiknya harus jelas dulu. Apa yang mau didokumentasikan, targetmu apa, tujuannya apa. Begitu juga dan awal dan akhirannya. Awal itu adalah mengapa kamu melakukan dokumentasi, dan akhirannya adalah mengapa, apa tujuanmu melakukan dokumentasi, peruntukannya apa. Dan itu dirangkai secara logis. Kemudian disimpan secara tersusun, mudah dipahami dan dapat dipanggil secara cepat dan tepat. Nah, ini yang poin keempat, poin terakhir tersebut adalah prinsip paling penting dari sebuah dokumentasi atau pendokumentasian yang lebih baik. Ketika dokumen tersebut tidak dapat dipanggil secara cepat, membutuhkan waktu yang lama, dia bukan sebagai proses dokumentasi yang baik. Nah, peran dan tujuan pendokumentasian bagi OMS ini yang sebenarnya menjadi kenapa pendokumentasian tersebut menjadi salah satu hal yang fundamental bagi OMS saat ini, bahkan sejak OMS berdiri. Ataupun bukan cuma kepada OMS, kepada perusahaan pun akan sangat mementingkan namanya pendokumentasian. Yang pertama itu adalah sebagai alat utama ingatan organisasi. Dia menjadi satu perekaman sejarah mulai dari terbentuknya organisasi itu sampai pada dia berkembang. Kemudian kedua adalah bahan atau alat pembuktian. Kita tidak bisa membuktikan sesuatu tanpa ada namanya dokumen, tanpa ada namanya alat bukti. Dan dokumentasi itu adalah sebagai alat buktinya. Yang ketiga, fondasi perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini menjadi satu bentuk monef kita, evaluasi. Ketika kita sudah melakukan dokumentasi di tahun sebelumnya, kita akan beranjak pada tahun berikutnya, kita akan melihat ke belakang selama setahun terakhir atau 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir melalui dokumen tersebut.
apa yang sudah dicapai dan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan kemajuan kembali atau keberlangsungan dari organisasi. Ini yang menjadi barometer kita untuk melihat aktivitas dan capaian dari organisasi tersebut. Bahkan menjadi barometer eksistensi organisasi kepada publik dan pihak lain. Misalnya, website. Website adalah salah satu model pendokumentasian yang saat ini masih dipakai sampai sekarang ini untuk mempublikasikan apa yang menjadi aktivitas dari organisasi itu dan menjadi bukti eksistensinya kepada publik. Dan terakhir adalah salah satu pilar keberlangsungan OMS. Tanpa dokumentasi, saya bisa jamin OMS itu tidak akan tahu mau kemana arah perginya atau arah jalannya. Akan ke kiri atau ke kanan atau lurus atau nabrak jurang. Gitu. Apakah dia naik atau turun? Dia tidak bisa tahu kalau tanpa ada dokumentasi yang jelas. Nah, ini adalah 6 barometer dari peran dan tujuan pendokumentasian bagi OMS. Nah, pendokumentasian dengan pengarsipan tadi, ini yang kadang-kala menjadi kebingungan banyak orang, bahkan banyak pelaku dokumentasi juga menjadi kebingungan. Antara librarian atau orang yang bekerja di perpustakaan dengan orang yang bekerja di database. Hampir sama proses pengerjaannya. Tetapi yang membedakan dia adalah pengarsipan atau filing system adalah bagian dari kerja pendokumentasian. Dia adalah scope dari proses pendokumentasian tadi. Pengarsipan hanya fokus pada penyimpanan dokumen, jadi dia hanya menyimpan saja. Sementara pendokumentasian itu melakukan kerja-kerja analisa, pengolahan dokumen, baik dokumen baku maupun dokumen hasil. Mulai dari dokumen baku menjadi dokumen hasil, itu maksudnya. Jadi prosesnya lebih panjang daripada pengarsipan. Berikutnya adalah pengarsipan itu mengacu pada tujuan sebagai pusat ingatan organisasi. Jadi dia cuma satu poin saja yang pertama tadi pada tujuan pendokumentasian tadi. Cuma sebagai pusat ingatan organisasi saja. Teman-teman pengarsip suka menyebutnya sebagai AVET. Itu adalah administrasi value, legal value, fiscal value, kemudian research value, educational value, dan documentary value. Jadi dia ada punya nilai. Dia ada 6 nilai yang dalam pengarsipan. Secara administrasi, secara keabsahan, secara fiskal, keuangan, bahkan secara untuk riset dan edukasi dan pendokumentasian itu sendiri. Nilai-nilainya ini harus dipegang teguh pada proses-proses pengarsipan. Sistem pengarsipan itu banyak menggunakan abjad, numerik, kronologi, geografis, subjek, kombinasi. Teman-teman bisa melihat bagaimana ribetnya satu dokumentasi. Sederhananya adalah melihat nomor surat. Nomor surat itu adalah bentuk dari sistem coding atau sistem pengarsipan. Itu sederhananya, nomor surat. Atau alamat rumah, blok rumah. Itu salah satu sistem pengkodingan sederhana yang menggunakan abjad dan numerik. Metode pendokumentasian itu ada konvensional dan digital atau modern otomasi. Ini yang kadang-kadang menjadi perdebatan sampai sekarang. Mana yang lebih baik? Apakah kita melakukan pendokumentasian secara konvensional dengan mencatat saja, dengan mentabulasikan menggunakan Excel, kemudian mengeluarkan grafiknya saja, kemudian menarasikannya, atau kita menggunakan digital yang lebih modern, yang disebut otomasi. Kita menyimpannya di ruang maya yang dinamakan database. Tapi kita membutuhkan pengetahuan teknologi. Ini yang menjadi debatable antara teman-teman organisasi yang kadang-kala akhirnya memakan banyak waktu dan tidak melakukan pendokumentasian akhirnya. Padahal keduanya punya kelebihan dan punya kelemahan. Nanti kelebihan-kelemahan kita diskusikan nanti. Contoh-contohnya adalah seperti gini. Ini adalah otomasi digital yang sudah dikembangkan. Ini ada oleh ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia, bentuk pendokumentasiannya. Kemudian ada OpenArchives yang dikembangkan oleh Huridoc yang lebih pada berfungsi pada pendokumentasian kasus pelanggaran HAM. Kemudian ada yang namanya ISIS Online. Juga ada namanya Sango, ini untuk keuangan, pendokumentasian secara keuangan. Dan ada juga pendokumentasian yang tadi saya sebut dari awal, ini adalah oleh LBH Makassar, Simpensus, sistem pendokumentasian kasus. Nah, problematika pendokumentasian di OMS, ini slide terakhir, Mbak. Satu adalah pemahaman dan pengetahuan akan pendokumentasian. Kadang-kadang kita seperti tahu betul itu pendokumentasian seperti apa. Tetapi kita masih belum bisa mendalami lebih jauh pendokumentasian itu prosesnya seperti apa, seperti yang saya sebutkan tadi. Banyak yang skip atau melewati proses-proses tahapan tersebut. Sehingga berujung pada dokumentasinya hanya berupa foto, video, audio, catatan, tapi tidak terolah dengan baik. Ini karena pemahaman dan pengetahuan yang kurang atau minim terhadap pendokumentasian. Yang kedua,
posisi pendokumentasian di mata kebijakan organisasi. Kadangkala disepelekan atau kadangkala menjadi hal yang kesekian pendokumentasian tersebut. Bahkan kalau nggak diingat ya nggak akan disebut proses dokumentasi tersebut. Ketika dibutuhkan dia baru disebut kita butuh dokumentasi. Padahal posisinya cukup penting pada keberlangsungan organisasi. Seperti yang saya sebut tadi, dia menjadi barometer eksistensi organisasi tersebut. Kemudian resource yang terbatas ini menjadi kendala yang paling umum terjadi di beberapa OMS. Saya tidak menyebutkan sebagai dana ya, karena dana bukan menjadi satu limitasi. Nanti pengalaman dari Om Adam bisa menyebutkan bahwa dana itu tidak menjadi limitasi dalam membangun satu proses dokumentasi, menjadi digital bahkan dia. Tapi resource yang saya maksud sini adalah orang atau sumber daya manusianya yang masih terbatas. Kemudian, kemudian keempat adalah sistem digital atau konvensional yang tadi saya bilang tadi, perdebatan-perdebatan yang masih belum berujung hasilnya. Gitu. Kadang-kala ada yang menggunakan sistem digital, kemudian melihat bahwa tidak cocok, saya kembali ke konvensional. Ada yang bilang konvensional, tapi saya mau lebih keren dari sistem digital. Padahal dia nggak butuh-butuh banget digital, dia lebih cocok dengan menggunakan konvensional. Akhirnya dia menguras uangnya untuk membangun satu sistem digital yang kemudian tidak digunakan. Karena perubahan perilaku dibutuhkan dalam pendokumentasian. Kita mau punya sistem digital yang sangat baik, sangat mutakhir, pengkodingannya sudah sangat jelas, sangat teratur, tapi kalau perilaku kita dalam menyimpan dokumen tidak baik, itu tidak akan berjalan status sistem tersebut. Karena bagaimanapun sistem itu membutuhkan manusia sebagai penggerak dari dokumen tersebut atau pengolah dari dokumen tersebut. Tidak 100% oleh digital. Jadi ini adalah kelima problematika dalam pendokumentasian di OMS. Saya mencatat beberapa hal yang menarik dari paparan Bro David tadi ya. Salah satunya adalah bagaimana kemudian pendokumentasian ini menjadi salah satu pilar-pilar penting gitu untuk keberlanjutan organisasi masyarakat sipil gitu. Dan salah satu hal yang penting untuk dilakukan oleh kita semua yang bekerja di sektor nirlaba ini adalah bagaimana kita merubah perilaku kita sehingga kita bisa data tidak hanya sekedar disimpan gitu, tetapi juga kemudian memang benar-benar dimanfaatkan sebagaimana dia bisa dioptimalkan gitu. Saya mengundang di sini Bang Adam Kurniawan. Bang Adam, saya mengenal Balang Institute ini sebuah organisasi yang jauh tempatnya, mereka ada di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Pula gitu kan, ngeledek banget gitu. Tapi pada waktu COVID kemarin Balang membuat satu aplikasi COVID untuk pendataan gitu. Balang bikin lagi satu aplikasi tapak desa kalau nggak salah gitu. Terus Balang bikin lagi aplikasi tentang pendokumentasian banjir ya. Halo Bang, dengar suaraku? Ya, dengar. Mau bikin aplikasi pendokumentasian banjir. Nah, kami semua yang ada di sini pingin mendengar cerita Bang Adam. Jadi kenapa sih sebenarnya kemudian Balang memanfaatkan teknologi, memanfaatkan aplikasi sederhana, dan dengar-dengar kemarin untuk COVID itu bahkan tidak keluar biaya sama sekali. Dengar-dengar nih gitu kan. Tapi silakan bercerita. Waktu Bang Adam 10 menit sama seperti David, tapi kalau mau memperpanjang bolehlah maksimal 15 menit. Oke Bang? Waktunya untuk Abang. Saya 10 menit. Oke, terima kasih Mbak Tino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Saya Adam Kurniawan, bekerja di sebuah lembaga namanya Balang Institute di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bantaeng. Pendokumentasian berbasis teknologi. Begitu email dari Mbak Tino. Saya mau cerita dulu sedikit soal Balang. Ini isu strategisnya Balang. Ada pelestarian lingkungan, ekonomi hijau, dan pembangunan yang berkelanjutan, advokasi pelayanan dasar, kemitraan komunitas masyarakat, sektor bisnis dan pemerintah, pengorganisasian masyarakat dan penguatan kelembagaan desa. Kemudian yang terakhir nih, ada inovasi di bidang teknologi informasi. Sebenarnya isu strategis ini baru saja dirumuskan di tahun ini, terutama besar pengaruhnya karena pandemi dan melihat situasi di daerah, ada isu yang harus di cover seperti itu. Nah kemudian Balang itu lebih banyak bekerja sebenarnya bersama masyarakat, langsung terjun. Jadi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat
Balang ada di situ. Misalnya ada kawasan industri yang dibangun di Bantaeng untuk pembebasan lahan. Nah, kami bersama-sama masyarakat tentu memerlukan data yang benar, data yang tepat yang bisa menggambarkan situasi, dan pekerjaannya kadang-kadang tidak mudah. Kemudian untuk proses-proses perencanaan pembangunan desa juga membutuhkan soal-soal yang berkaitan dengan data. Oke, pendekatan yang dilakukan Balang adalah menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Seperti yang saya bilang tadi, masyarakat kadang-kadang atau sering sekali posisi tawarnya lemah ketika berhadapan dengan pihak luar, baik itu dengan investasi, investor, ataupun dengan pemerintah. Nah, tentu dibutuhkan pendokumentasian yang kuat untuk menggambarkan fakta-fakta yang dialami oleh masyarakat di lapangan. Foto yang saya tampilkan ini adalah foto pemetaan partisipatif di Sinjai, karena ada tumpang tindih klaim antara warga dengan dinas kehutanan pada saat itu, sehingga kita membutuhkan peta yang dihasilkan oleh masyarakat agar bisa bernegosiasi. Kalau dinas kehutanan punya peta, masyarakat juga punya peta. Yang petanya tentunya menunjukkan sejarah kepemilikannya, bahwa di situ memang ada kuburan orang tua mereka, di situ pernah dibangun rumah-rumah kebun dan seterusnya dan seterusnya. Balang hadir memfasilitasi hal-hal seperti itu agar masyarakat bisa lebih mudah membuktikan apa-apa yang menjadi haknya. Nah, di tengah pandemi ini, salah satu tantangannya adalah melahirkan teknologi sederhana yang bisa digunakan masyarakat untuk menyelesaikan persoalannya. Apa persoalan yang dihadapi itu? Misalnya, di satu desa, katakanlah di Papanloe, kami bekerja di situ. Di Papanloe ini daerah yang gersang, sebagian atau banyak sekali masyarakatnya pergi ke Malaysia. Nah, saat pandemi kemarin banyak perantau-perantau yang pulang. Nah, pemerintah desa itu kesulitan melakukan pendataan dan mengirimkan data-data tersebut ke tingkat kabupaten, ke gugus tugas. Ya, akhirnya kita bikin aplikasi sederhana saja. Kita berembuk dengan pemerintah desa. Ternyata di dusun itu setiap dusun ada bidang dusun, setiap dusun ada kader posyandu 5 orang, berarti sudah ada 6 orang di situ tenaga yang bisa melakukan pendataan, mendeteksi siapa yang baru pulang dari Malaysia. Nah, kemudian bagaimana data-data tersebut bisa dikirimkan dengan cepat ke pemerintah kabupaten. Buatlah aplikasi sederhana. Informasi dalam aplikasi tersebut ya titik koordinat rumahnya, namanya, dia baru saja pulang dari mana. Kan masyarakat agak kerepotan menjalankan serangkaian tahapan pendokumentasian yang dijelaskan oleh Om David tadi. Bagaimana mengumpulkan datanya, bagaimana mengelompokkannya, dan bagaimana mengirimkannya. Akhirnya aplikasi tersebut dibuat oleh kawan-kawan di Balang dan digunakan oleh pemerintah desa. Ya, dengan aplikasi tersebut kita bisa mendeteksi siapa yang baru pulang dari Malaysia, pada tanggal berapa dia pulang, di mana rumahnya, tinggal diklik, sehingga memudahkan petugas kesehatan melakukan penjangkauan. Pada saat itu istilahnya masih ODP, PDP, dan seterusnya. Itu aplikasi yang digunakan kemarin. Selain aplikasi tersebut, ya akhirnya rupanya dibutuhkan juga aplikasi-aplikasi atau teknologi serupa yang sifatnya sederhana untuk memudahkan bagaimana Balang bisa bekerja di tengah-tengah masyarakat. Personil Balang sangat sedikit, tidak sampai 10 orang pengurusnya. Tapi kita didukung oleh banyak teman-teman yang bersedia menjadi relawan yang bekerja di lapangan. Akhirnya bekerja sama dengan pemerintah, kita bikin aplikasi e-Saskia, elektronik sistem informasi kesehatan ibu dan anak. Hampir sama cara kerjanya, hanya mengidentifikasi di mana ada orang hamil, di mana ada anak yang masih berusia balita, sehingga memudahkan juga penjangkauan oleh petugas kesehatan terkait agar bisa memastikan ibunya terpenuhi gizinya, anaknya juga, keluarannya bisa banyak, pencegahan stunting dan lain-lain. Kemudian ada aplikasi Tapak Desa. Tapak Desa ini yang sebenarnya agak rumit karena menggabungkan cukup banyak informasi demografi. Itu sebenarnya hanya menyalin informasi yang ada di kartu keluarga, namanya, kapan dia lahir, jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya.
Lalu kemudian dia diintegrasikan dengan lokasi. Rumahnya berada di mana? Karena di desa itu basisnya adalah agraria, kebunnya berada di mana. Sehingga kita bisa tahu, kalau diklik ikon rumahnya si A, muncullah informasinya. Berapa banyak orang berada di atas rumah tersebut. Pekerjaannya apa saja, usianya apa saja, di mana kebunnya. Beserta juga ada informasi fasilitas apa yang didapatkan dari pemerintah, apakah dia penerima bantuan PKH, apakah dia pernah mendapatkan bantuan bedah rumah, dan seterusnya. Itu aplikasi Tapak Desa. Nah kemarin, lalu ada bencana banjir bandang melanda Bantaeng. Ada 2 orang yang meninggal dunia. Diskusi di internal Balang melihat bahwa jatuhnya korban jiwa adalah karena kita tidak punya dokumentasi yang baik mengenai siklus banjir, mengenai daerah mana saja yang seringkali terdampak banjir. Ada yang menarik, sebulan sebelum banjir, saya dihubungi sama wartawan Tribun, menanyakan soal banjir di Bantaeng. Jadi sebulan sebelum banjir, kita sudah bicara di media, bahwa sebenarnya sifat bencana alam itu selalu berulang. Kalau sebuah wilayah pernah terjadi banjir, pernah terjadi longsor, besar sekali kemungkinan hal itu akan berulang kembali. Nah, itu kesimpulan kita diskusi di Balang. Nah, setelah terjadi banjir, akhirnya teman-teman turun ke lapangan melakukan pemetaan. Di mana sebenarnya titik-titik terjadinya banjir. Kita bisa lihat foto-fotonya ini. Jadi kawan-kawan ke lapangan, ngambil titik koordinat, ngambil foto, pelan-pelan Om, ngambil foto. Nah, kita bisa lihat titik terjadinya banjir di sini. Penyebabnya bisa ada tumpukan sampah, ada saluran air yang berkelok dengan tajam, ada saluran air yang munculkan lagi, ada saluran air yang kemudian mengecil. Seluruh titik tersebut titik luapan air tersebut lalu kita satukan dan menghasilkan satu peta. Barangkali Om Abi bisa tunjukkan petanya. Akhirnya kita mendapatkan peta daerah yang terendam banjir di 2 kecamatan, Om Abi ya, Kecamatan Bisapu dan Kecamatan Bantaeng. Coba petanya Om, lanjut. Ini yang ini diakibatkan oleh sampah, lanjut. Terus. Nah, balik. Nah, kita mendapatkan kemudian peta ini. Oh, ini yang terendam banjir di Kabupaten Bantaeng. Penyebabnya di hilir bisa kita lihat. Ada dokumentasinya, ada fotonya, ada titik koordinatnya. Tidak berhenti di situ, kita juga melakukan analisa tutupan lahan di hulu. Rupanya, kota Bantaeng ini memang menjadi muara dari 4 sungai besar. 4 sungai ini menampung air dari lahan seluas 9.000 hektar. Ada namanya Das Tanga, seluas 9.000 hektar. Semua air yang jatuh di atas bentang alam Das Tanga itu bermuara di kota. Ya otomatis secara alamiah dia pasti rawan banjir. Itu kita sampaikan di pemerintah kabupaten, sehingga kemudian pemerintah kabupaten mengatakan, bisakah Balang melakukan dengan cepat pendataan korban banjir? Kita dalam masa tanggap darurat ini, kita perlu tahu sebenarnya berapa banyak rumah yang terendam, berapa banyak manusia yang menjadi korban, bantuan apa saja yang paling dibutuhkan. Nah, sehingga waktu itu kita ditantang, 10 hari bisa enggak Balang? Ya, kita memberanikan diri, kita bisa. Yang penting pemerintah ikut menyiapkan tenaga untuk melakukan asesmen di lapangan. Lalu kita buatlah aplikasinya, Om Habib. Aplikasinya namanya Sadar Baik, elektronik, saya lupa namanya. Pokoknya sistem pendataan banjir seperti itu, ini dia. Cara kerjanya juga sama, muncul lagi. Cara kerjanya juga sama dengan yang tadi. Om Abi bisa munculkan aplikasinya. Setelah dibuat aplikasinya, berapa hari dibuat Om? 3 hari, 4 hari? Dibuat 3 hari aplikasinya, dibangun oleh Om Abi, menggabungkan lokasi, kuesioner elektronik, dan seterusnya. Jadilah aplikasinya. Hari keempat kita sudah pembekalan, pemerintah kabupaten lewat BPBD menyiapkan 15 tenaga untuk melakukan asesmen. Balang bersama komunitas dan relawan yang tergabung juga menyediakan 15, sehingga 30 orang kita latih. Aplikasi jadi install di HP, kemudian 15 orang tadi bekerja. Berdasarkan peta itu,
peta daerah terdampak banjir, dilakukanlah asesmen. Asesmennya sederhana saja, dipoto keadaan rumahnya, lalu diambil datanya. Coba bisa diklik Om Adi. Ini misalnya titik koordinat rumahnya. Ini belum muncul Abi di sini. Maaf ya, koneksi internet agak lambat. Sebenarnya Abi mau menunjukkan kuesioner asesmennya secara sederhana. Yang pasti seperti itu. Kita mengambil titik koordinat rumahnya, kemudian foto rumahnya, lalu kemudian mengambil data demografinya, sehingga terhimpunlah data 2.693 rumah yang terendam banjir. Kemudian lebih dari 10.000 orang yang berada di atas rumah tersebut. Nah, lalu data yang masuk kita klasifikasi. Ada yang berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan pendidikan, berdasarkan keadaan rumahnya, rusak parah, sedang, atau ringan. Ini untuk memudahkan pemerintah mendistribusikan bantuan pada masa tanggap darurat. Ada sekian perempuan yang butuh pakaian perempuan, tentu saja. Ada sekian orang tua. Ada sekian anak sekolah yang mungkin buku-bukunya sudah habis terendam banjir. Perlu segera diadakan. Seperti itu kita menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ada hal yang menarik yang menjadi perhatian kita. Pada saat diskusi seperti ini selalu orang bertanya, lalu mana aplikasinya? Bisakah di-upload di Play Store? Bisakah digunakan di tempat lain? Sering sekali terjadi aplikasi itu dirancang untuk digunakan secara massal di berbagai macam tempat. Kalau di Balang pendekatannya tidak selalu seperti itu. Kita membangun aplikasi berdasarkan kebutuhan yang ada saat itu. Makanya bisa banyak. Karena belum tentu aplikasi tersebut sesuai situasi dan wilayah yang lain. Karena pembelajaran kita, bahkan satu desa dengan desa yang lainnya bisa berbeda sekali karakternya, padahal dia bertetangga. Makanya kita kemudian merancang aplikasi sederhana saja yang bisa digunakan oleh masyarakat setempat dalam mendokumentasikan atau mengcapture hal-hal yang dibutuhkan sebagai pegangan, sebagai alat negosiasi dengan pihak-pihak lain ketika itu dibutuhkan. Itu. Tapi di luar aplikasi ini ada juga aplikasi yang dipakai secara internal, Om Abia. Koperasi Akar Tani itu menggunakan aplikasi yang menggabungkan antara ketersediaan bahan baku, pencatatan di gudang, pencatatan keuangan, sampai penjualan oleh sales. Di Balang juga ketika ada program, ya dibuatkan aplikasi untuk program tersebut. Apa saja aktivitas, keluaran, output, dan bagaimana sistem pencatatan keuangannya. Jadi ada juga aplikasi yang dipakai secara internal. Kami juga, ya termasuk aplikasi keuangan Balang kita menggunakan, termasuk keuangan Balang kita menggunakan aplikasi sederhana sehingga kita bisa tahu bagaimana posisi keuangan Balang, apa saja yang belum dibelanjakan dari keadaan keuangan, seperti itu. Pada intinya seharusnya aplikasi ini ke depannya bisa seperti media sosial lah, digunakan dengan mudah oleh banyak orang, oleh komunitas masyarakat, dan bisa bermanfaat untuk kehidupannya sehari-hari, tidak berjarak dari keadaan di masyarakat. Saya kira seperti itu pengantarnya, Mbak Tino. Mungkin apa yang saya jelaskan itu jauh dari apa yang dibayangkan oleh orang-orang tentang sebuah aplikasi yang biasanya bersifat rumit, massal, dan lain-lain. Kalau yang dibuat oleh Balang, aplikasi yang sederhana, bisa diterapkan, dimengerti oleh masyarakat, dianalisa, dan digunakan secara bersama-sama. Terima kasih, Mbak Tino. Menarik sekali. Jadi kenapa Balang membuat banyak sekali aplikasi memang karena sangat spesifik gitu ya Bang Adam ya, sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Jadi nggak bikin satu aplikasi tapi terus langsung di-blast segala macam gitu. Nah, sampai jam berapa sekarang? 13.50 kita sudah bersepakat sampai dengan 14.30 nanti. Saya membuka forum untuk jika ada yang bertanya, teman-teman jika ada yang mau bertanya tolong ketuk saja, ada tombol raise hand di sana, lalu buka mikrofonnya dan silahkan bertanya. Kalau ada yang mau bertanya lewat chat juga tidak apa-apa. 3 penanya pertama untuk
putaran pertama ini. Silahkan. Terima kasih Mas David, Mas Adam buat presentasi pendeknya ya. Walaupun pasti banyak itu yang pengen disampaikan juga. Nah, saya langsung aja tanya, kalau lihat dari perkembangan teknologi informasi sekarang kan sangat menarik, dan terima kasih buat kawan-kawan Penabulu atau ini yang menyelenggarakan ini sangat menginspirasi gitu ya. Dengan adanya aplikasi-aplikasi yang mudah, maka masyarakat bisa partisipasi lebih bagus, dan ya kita bisa membangun data bersama begitu. Nah, masalahnya itu tadi kan dijelaskan oleh Mas Adam, oh ya kita untuk keperluan ini bikin ini. Nah, saya kira banyak di lembaga-lembaga yang lain itu mungkin tertarik tapi tidak punya kapasitas untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi gitu. Ada atau tidak yang sekarang ini bisa memberikan bantuan gitu? Kalau misalnya mereka ingin membangun sistem data ataupun informasi yang kira-kira nanti bisa membantu kerja-kerja di lapangan. Misalnya saja begini, sekarang ini kan zaman COVID gitu ya, misalnya saya tinggal di Pamulang, itu kita saya kira kalau dicari-cari mungkin ada ya data bantuan apa saja yang ada, yang bantuan sosial atau bantuan ekonomi dan lain-lain. Nah, tapi kenyataannya di sekitar kita ini masih banyak yang nggak dapat akses apa-apa, yang perempuan, laki-laki, waria, mereka nggak punya gitu. Dan ada beberapa lembaga-lembaga yang mereka melakukan pendampingan, mereka punya data sedikit di sini begitu ya. Jadi saya membayangkan kalau kerjanya lebih kurang sama, itu dibuat menjadi semacam database yang bisa cross data tadi. Oh, yang di RT ini ada 4 orang yang memang butuh bantuan benar-benar. Yang di sini lain lagi kebutuhannya. Nah, tapi kan untuk membuat itu bisa jalan perlu ada sistem informasi. Mungkin ada usulan dari Mas David atau Mas Adam tentang situasi ini. Makasih. Terima kasih Mas Ferry. Bang Adam, tolong dibuka videonya Bang. Kita mau spotlight Bang, jangan menghilang dulu. Menarik sekali cross data untuk supaya mengintegrasikan banyak hal gitu ya. Kalau mau asistensi sebenarnya Balang ini pengalamannya udah banyak banget Mas. Kalau untuk teman-teman NGO yang ada di sekitar kita mungkin bisa langsung berkontak saja sama Bang Adam dan kawan-kawan, karena mereka terbukti walaupun agak jauh gitu ya Mas, terbukti sudah bisa menghasilkan nih aplikasi-aplikasi sederhana. Nanti saya bisa share nomornya Bang Adam. Aku minta izin untuk share nomornya Bang Adam ke Mas Ferry ya. Oke. Mungkin terkait dengan apa yang ditanyakan Mas Ferry tadi, atau ada lagi yang mau bertanya, silakan di chat. Ada Bang Wawan di sini. Iya. Keren, narasumbernya sangat menginspirasi, memunculkan banyak pertanyaan karena mau belajar. Iya, Bang Wawan ada yang mau ditanyakan, Bang? Iya, terima kasih banyak Mbak Tino ya. Walaupun saya dengan Adam ini sahabatan lama, tapi susah ketemunya dengan Adam. Di chat biasa kadang enggak menjawab, jadi kesempatan di forum ini ya. Nah, sangat menarik ya. Ini dari cerita yang dipresentasikan oleh Bung Adam ini kelihatan bahwa Balang Institut ini sangat standby dengan kapasitasnya gitu, person-personnya yang bisa kemudian merespon tuntutan masyarakat dan pemerintah. Nah, saya mau belajar saja bagaimana proses perekrutan, atau apakah pertanyaannya apakah di dalam Balang Institut itu memang ada ahli IT-nya gitu. Karena kalau belajar dulu di LBH Makassar, kita hire dari vendor gitu, dari pihak luar, yang kemudian agak kesulitan ketika mengalami hambatan-hambatan atau apa, katakanlah misalnya error atau apa, ya kita kemudian pasca kayak jaminan untuk kemudian, katakanlah misalnya pasca kita cuma dijamin 1 tahun gitu untuk maintenance. Tapi pasca 1 tahun itu, kemudian kita agak kesulitan mengakses orang tersebut. Nah, ini apakah memang ada orang IT di dalam, dan bagaimana proses perekrutan dan menjaga mereka setia di organisasi dan peningkatan kapasitasnya. Makasih Mbak Tino, itu aja.
Oke, terima kasih Bang Wawan. Oh, ternyata Bang Wawan, Bang Wawanku ternyata. Oke, ada lagi yang mau bertanya secara verbal mungkin, atau kalau belum ada sambil dipikir-pikir kita Boleh Kak Tino? Oke, siapakah ini? Di sini Aina. Oke, Mbak Ina. Silakan, Pak. Ya, saya tertarik banget sama penjelasan Mas David tadi mengenai bahwa pendokumentasian itu tidak sama dengan pengarsipan, dan saya setuju. Memang pendokumentasian itu adalah proses untuk melihat ke prosesnya, berada pada wewenangnya orang yang mengerti sebenarnya konteks kegiatan yang dia lagi lakukan itu apa sih. Sementara pengarsipan itu adalah mengelola apa yang sudah jadi gitu. Nah, saya harap Mas David bisa menjelaskan lebih lanjut kali ya, lebih detail lagi, banyak contoh-contoh yang sederhana tapi ngena gitu, supaya bisa diaplikasikan ke banyak hal, bahwa yang didokumentasiin itu apa lagi sih selain kalau tadi kan riset penyelidikan gitu ya, berapa orang yang tahu simpul madani dan dari mana gitu, tapi ada lagi nggak sih contoh-contoh yang lebih ngena gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ina. Oke, kita stop di sini dulu, 3 pertanyaan dulu. Yang pertama dari Mas Ferry tadi, bagaimana sih kalau ada teman-teman organisasi masyarakat sipil di luar Bantaeng gitu, ingin mengembangkan aplikasi yang sama, dan bagaimana kita bisa bikin satu barang tapi bisa cross data gitu. Terus yang kedua tadi dari Bang Wawan, bagaimana sih sebenarnya kita Balang ini khususnya ya, bagaimana Balang kemudian menjaga produk yang sudah dibuat ini. Aku bilangnya produk ya Bang ya, aplikasi ini produk yang dibuat ini. Terus sama yang terakhir dari Mbak Ina tadi, bagaimana sebenarnya prosesnya itu lebih detailnya seperti apa. Oke, silahkan, mau David dulu atau mau Bang Adam dulu? Om Adam dulu lah. Om Adam dulu. Oke, silakan Om Adam. Yang lebih tua duluan. Gak boleh gitu. Oke, gimana cara menjawabnya? Pertanyaannya, bagaimana kalau ada lembaga di luar Balang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan seperti itu? Saya mau cerita sedikit gini. Om David itu pada saat masih di Makassar yang datang ke Balang, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, cukup lama lah, mengajarkan kawan-kawan soal database. Muridnya Anto itu yang kemudian mengerjakan itu soal database. Di situ kami mulai belajar soal database. 4 orang kita tempatkan untuk belajar secara konsisten gitu dan penuh dedikasi kepada Om David, tinggal di Bantaeng, mengajarkan soal database. Persis seperti yang dia jelaskan tadi. Bahkan Om David minta, ini Balang harus menyiapkan suatu ruangan nih khusus untuk arsip-arsip kita. Nah, itu tidak bisa kita penuhi karena ruangan kita juga terbatas. Dan seterusnya. Kemudian kalau Mbak Tino ingat, di pelatihan di hotel apa itu? Saya lupa. Di Makassar itu Mbak Tino memperkenalkan kepada saya beberapa aplikasi sederhana, ada Slido dan lain-lain. Ada loh aplikasi seperti yang bisa kita gunakan. Itu semua sebenarnya berkontribusi bagaimana Balang kemudian melahirkan aplikasi-aplikasi sederhana yang dibutuhkan. Apakah kemudian Balang langsung melatih orang untuk belajar aplikasi atau meng-hire orang yang bisa atau punya kemampuan membuat aplikasi? Tidak juga, seperti tadi yang dijelaskan sejak awal bahwa sebenarnya Balang belajar dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sebelumnya wilayah kerja Balang itu cukup luas, membentang dari Baru gitu, Maros, Goa, Sinjai sampai Bulukumba. Tapi ternyata kita sempat melihat situasinya, wah, ini kalau wilayah kerja kita luas sekali, kita tidak bisa menguasai persoalan dengan baik. Saya lupa tahun berapa, akhirnya kita putuskan, oke, kita fokus dulu di Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba. Bahkan kemudian sebagian besar fokus di Bantaeng. Yang banyak dihadapi adalah persoalan-persoalan akses terhadap pengolahan sumber daya alam, tanah di luar hutan maupun kawasan hutan itu sendiri. Nah, otomatis kawan-kawan harus belajar ARGIS dengan baik, belajar mendokumentasikan keadaan-keadaan di lapangan. Seperti itu situasinya. Jadi sebenarnya kemampuan membuat aplikasi ini lahir seiring dengan kebutuhan di lapangan. Kebetulan ada orang datang, magang di Balang, ambil PhD di Bulukumba, di Kajang, belajarlah kawan-kawan. Sebelumnya kawan-kawan dari Walhi dan Aman tuh yang mengajarkan kita Quantum GIS. Lalu ada orang luar lagi datang, kita belajar ARGIS. Sampai paham betul soal ARGIS ini kawan-kawan, cukup mumpuni. Itu pernah dibuktikan, ada mereka ikut pelatihan di Bogor dari beberapa provinsi.
dia sempat diplot jadi pembicara karena katanya menguasai persoalan di lapangan dengan baik. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya Om Wawan adalah bagaimana menghasilkan orang seperti itu, ya sama juga tuh. Bagaimana menghasilkan orang yang kayak Edi di LBH, atau menghasilkan orang kayak Om Wawan sendiri yang punya dedikasi terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tidak ada formula khusus. Kita hanya menerima kawan-kawan, biasanya didahului dengan magang, datang dulu di Balang sebagai relawan, bertahan, terseleksi secara alamiah, tahan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Biasanya kalau betul-betul tertarik, ya lalu kita mulai kasih tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu disertai dengan tuntutan meningkatkan kapasitas tertentu. Sekarang ini yang tanggung jawab terhadap pembuatan aplikasi dan pemetaan itu Abi. Ada 2 relawan yang khusus menemani Abi. Ilang kerjaannya bikin desain, bikin video, itu juga ditemani oleh relawan. Seperti itu Om Wawan modelnya. Jadi yang sudah bisa ini, kemudian dia kalau dia lebih mungkin asisten pengacara. Ini juga ada 2 relawan yang menemaninya. Transformasi pengetahuannya di situ. Kemudian Balang juga agak bagus nih, karena lembaga di daerah. Jujur saja nih, orang-orang yang masuk kemudian orang-orang daerah tidak punya jejaring yang luas, sebagian diantaranya bahkan tidak pernah kuliah, tidak punya base organisasi, tidak punya banyak pilihan barangkali, sehingga dibalang saja terus. Bisa jadi tidak seperti itu, tapi ada juga situasi seperti itu. Itu untuk Om Wawan. Maaf kalau ada chatnya saya lihat, nanti saya telepon ketua. Ini saya memang ada utang sedikit di Om Wawan, jadi menghindar. Terus yang lain adalah soal bagaimana kalau ada organisasi di luar yang membutuhkan aplikasi serupa. Karena di Balang itu belajarnya otodidak berdasarkan situasi yang dihadapi. Kalau Om David kan menjelaskan tentang pendokumentasian itu bisa mengabstraksinya, bisa memilah-milahnya menjadi filosofis, menjadi praktikal, menjadi sangat teknis dan rigid. Nah, di Balang dibalik situasinya. Keadaan-keadaan di lapangan perlu dokumentasikan. Detailingnya seperti ini. Datanya dikumpulkan, lalu bagaimana data ini diklasifikasikan. Untuk klaster data yang ini butuh digunakan untuk apa? Dikomunikasikan dengan siapa agar bisa berdaya guna dalam rangka menyelesaikan persoalan masyarakat. Saya tidak pernah membayangkan Balang akan terlibat dalam isu-isu COVID-19. Terakhir ini kita kerjasama dengan Pemkab. Pemkab punya program namanya Dikte TB Kusta. Jadi mereka ini punya program ini membuat penyakit ini hilang dari bantai, ngangkat terlalu dan segala macam. Tidak punya banyak pengetahuan saya soal TB dan kusta. Tapi kemudian mereka membutuhkan perangkat teknologi sederhana yang bisa digunakan secara mudah dan terpercaya, sifatnya aktual, begitu diambil datanya langsung bisa dipantau oleh para pihak, terutama oleh pimpinan-pimpinannya. Kita belajar juga tentang TB, tentang kusta. Nah, kebetulan di Balang ada anak kesehatan yang bekerja di Balang. Kita diskusikan dengan kawan-kawan yang lain. Seperti itu prosesnya pengetahuan lahir di Balang. Sehingga kalau ada orang yang mau bertanya bagaimana membuat aplikasi, ilmunya tidak berdiri sendiri, saya hanya bisa bilang mungkin belajar sama-sama kita. Entah datang ke Balang, entah Balang ngirim orang ke organisasi tersebut untuk saling berbagi pengetahuan. Nah, kesimpulannya barangkali juga memang kami membutuhkan semacam penguatan kapasitas. Bagaimana Balang ini agar bisa mendesain dengan baik proses-proses memproduksi pengetahuan. Justru kami sendiri tidak terdokumentasi dengan baik tuh. Bagaimana aplikasi tersebut lahir, bagaimana situasi ini bisa dihadapi. Itu juga belum terdokumentasi dengan baik. Kami lebih sibuk mendokumentasikan keadaan-keadaan di lapangan yang sifatnya sialnya selalu saja mendesak. Tadi misalnya kita baru saja ke lapangan melihat pembebasan 4 hektar lahan rumput laut. Para pihak bingung bagaimana karena ini berbeda sifatnya dengan di darat. Nah, biasanya kami lebih sibuk di situ mempelajari karakter lahan di laut itu seperti apa, ikatan masyarakat dengan lautnya seperti apa, bagaimana membuktikannya dan seterusnya. Balang sendiri sampai saat ini sedang berusaha membuat desain agar situasi yang dihadapi yang kemudian menghasilkan pengetahuan itu prosesnya, hasilnya bisa terdokumentasi dengan baik.
saya kira Penabulu harus bisa bertanggung jawab untuk hal-hal seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Adam. Lagi-lagi ya, Penabulu harus bertanggung jawab. Bang Adam, kalau hari ini sekarang kita yang harus bertanggung jawab tidak hanya Penabulu, tapi KM4NGO, kita di sini ada 4 organisasi, Bang Adam, ada Penabulu, ada Satu Dunia yang luar biasa tentang pengetahuan mereka tentang pengelolaan pengetahuan. Nah, susah banget ngomongnya. Ada juga PIRAK dan ada juga Sinergantara. Teman-teman dari Sinergantara yang memang lebih advance untuk pengembangan teknologi gitu. Jadi mungkin nanti dan ini memang satu ruang berbagi untuk kita semua sehingga masing-masing organisasi ini bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bang Adam. David, boleh David? Saya mungkin mulai dari pertanyaan yang terakhir tadi ya, soal detail contoh terkait dokumentasi, atau mungkin bisa dikatakan lebih pada toolsnya atau alat dokumentasi tersebut. Mungkin selain contoh yang disampaikan tadi oleh Om Adam tadi, itu ada aplikasi sederhana tapi sudah memenuhi semua prinsip dari dokumentasi itu sendiri. Yang pertama adalah dia mudah dipahami, dia murah, dan dapat dipanggil secara cepat dan digunakan dan terkontekskan. Temanya jelas. Itu sudah memenuhi semua prinsip dokumentasi. Jadi apa yang dilakukan oleh Om Adam atau teman-teman Balang di Sulawesi Selatan itu sudah benar-benar proses pendokumentasian yang baik. Nah, kalau contohnya, karena saya memang pada dasarnya pada awalnya adalah berkutat pada isu HAM, isu pelanggaran HAM. Contoh-contoh yang akan saya sampaikan tidak akan jauh dari situ. Yang pertama adalah ada OpenAPSIS. Walaupun baru berapa minggu yang lalu saya mendapat kabar dari teman-teman Huridoc bahwa mereka sudah cooling down atau drop down OpenAPSIS, atau sudah saya katakan sunsetnya OpenAPSIS sudah dimatikan. Tapi mereka mengembangkan satu aplikasi baru namanya UAZI yang lebih pada proses mengorganisir dan memetakan satu dokumen-dokumen yang didokumentasikan. Dia tidak akan lebih pada proses menganalisa, karena ketika menggunakan OpenAPSIS dia lebih pada mengumpulkan dan menganalisa dan mengeluarkan outputnya, hasilnya, dan melihat proses perjalanan dan perkembangan dari satu data atau satu informasi. Itu yang kehebatan dari satu Huridoc untuk pada proses untuk pada aplikasi OpenAPSIS-nya. OpenAPSIS itu pun sendiri berkembang. Sebelumnya dia dinamai WinAPSIS, Windows Event Based System. Gitu. Jadi itu kepanjangannya WinAPSIS. Sekarang kemudian berubah menjadi OpenAPSIS, Open Source Event Based System. Jadi dia memang satu sistem pendokumentasian berbasis pada event atau berbasis pada peristiwa. Dari peristiwa dia mengumpulkan semua cerita-cerita atau narasi kronologikal, kemudian dia mengolahnya, outputnya bisa bicara soal pelaku, bicara korban, bicara proses, bicara peristiwa bahkan. Dan dia bisa memetakan perwilayah-perwilayahnya. Sayangnya sudah di drop down atau sudah shutdown dari Huridoc-nya itu sendiri. Saya kurang tahu apa informasi kemarin sih, alasannya belum terlalu jelas. Tapi mereka mengembangkan satu aplikasi baru namanya UAZI atau Openness. Dia lebih pada berkutat pada memetakan dan mengoleksi atau menganalisir satu informasi terkait hak asasi manusia. Jadi informasi seputar informasi saja, tidak lagi melakukan analisa. Ada satu lagi aplikasi yang sekarang saya kurang tahu apakah Komnas HAM masih menggunakan aplikasi ini, namanya Martus. Ini dikembangkan oleh pihak US dari Amerika, dari satu lembaga di Amerika, Martus Solution. Dia yang bersama dengan OpenAPSIS, hanya sifatnya adalah tidak self-host. Nah, lagi-lagi bicara soal digital, kita akan diperhadapkan dengan namanya hosting, bicara keamanan, bicara sekuritas. OpenAPSIS berani memamerkan atau menjual aplikasinya karena open-nya tadi, open source-nya. Jadi teman-teman akan mendapatkan softwarenya dan bisa dimodifikasi software sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman tadi, sesuai dengan konteks di mana wilayah akan diterapkan satu aplikasi itu. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Om Adam di Balang. Dia mengontekskan aplikasinya dengan wilayahnya itu. Jadi amat sangat belum memungkinkan untuk dikontekskan dengan wilayah lain karena kita harus melihat konteks yang lain. Benar atau sepakat dengan kata Om Adam tadi. Karena konteks pendokumentasian harus mencakup pada satu wilayah tertentu. Tidak bisa secara massal dia.
Kecuali kalau peristiwa itu sudah bersifat global. Mungkin COVID bisa dikatakan satu pendokumentasian yang bersifat global karena itu terjadi secara menyeluruh, secara massal. Tapi ada konteks-konteks tertentu di mana sangat jelas pendokumentasian itu berbasis pada wilayah dia. Ada wilayahnya, ada periodikanya bahkan. Bahkan dia bicara satu periode dari A sampai B, tidak sampai Z mungkin. Jadi ada limitasi waktu digunakan. Dia kapan akan dilakukan pendokumentasian. Gitu. Jadi saya rasa ketika misalnya kita melakukan satu pendokumentasian satu kasus peristiwa HAM, pelanggaran HAM misalnya, atau mungkin jangan pelanggaran HAM, satu proses pendokumentasian terhadap satu proyek yang mana pasti ada masa dia berakhir, mungkin 3 tahun, 2 tahun. Nah itu adalah periode dari pendokumentasian itu sendiri. Jadi dia tidak akan bersifat panjang sampai long term gitu, tidak. Nah itu yang perlu ditandaskan juga soal pendokumentasian. Nah Martus tadi saya katakan tadi dia tidak self host. Kita akan menyimpan data kita ke negara Amerika, yang mana kita nggak tahu apakah data itu diperuntukkan bagaimana dikelola di sana. Nah, jelas ke privasinya tidak ada. Jadi dalam memilah atau memilih satu aplikasi atau satu tools dokumentasi yang sifatnya digital atau dijual secara digital, itu ada banyak banget. Ada CRM yang orang Indonesia sekarang ikut terlibat dalam proses pengembangan CRM itu. Ada Tetra, apalagi ya, Provos. Bahkan ada yang satu untuk aplikasi keuangan yang sempat dikembangkan bersama Penabulu adalah Sango. Itu soal keuangan yang bisa di renewable atau digunakan ulang secara berulang terhadap berbagai bentuk proyek keuangan, yang berbagai pengelolaan keuangan berbasis pada satu proyek gitu. Jadi misalnya proyeknya selesai, dia akan di renewal kembali dan bisa dimasuk dalam sistem kembali. Nah, memilah tools ini memang sangat banyak ragam yang harus diperhatikan adalah soal keamanan. Itu yang pertama, keamanan data. Data itu adalah sifatnya lebih berharga, apalagi ketika misalnya data itu bersifat pada informasi satu kelompok atau satu pihak tertentu yang di luar kita. Bahkan informasi yang berkaitan organisasi kita sendiri. Jadi memilah toolsnya mana yang lebih tepat. Kadang-kala akhirnya tadi yang saya katakan tadi ada perdebatan antara konvensional dan digital. Orang akhirnya memilih konvensional karena sifat kerahasiaannya atau sifat privasinya lebih bisa dipegang ketimbang kita menggunakan digital. Satu konteks yang saya mau sampaikan bahwa ketika teman-teman sudah berkoneksi dengan digital, mempunyai email, mempunyai Facebook, terkoneksi dengan dunia maya, teman-teman memiliki kadar berapa persentase privasi Anda hilang. Apalagi ketika misalnya masuk kepada mensubscribe salah satu aplikasi, memberikan informasi data teman-teman situ. Sekitar berapa persen privasi teman-teman sudah hilang di situ. Begitu juga ketika menggunakan aplikasi yang berbasis pada digital atau dunia maya, atau bahkan online. Nah, ada beberapa aplikasi yang seperti Simpensus, saya kurang tahu apakah sekarang Simpensus yang dipegang oleh YLBHI sudah sifatnya online. Karena dulu kita masih berdebat soal mengonlinekan atau membuka secara publik, secara dunia maya satu sistem ini terkait privasi tadi. Saya kurang tahu sekarang apakah Simpensus itu sudah dibuka sekarang secara online. Tapi ketika kita masih menggunakan secara offline atau intranet, bukan internet tapi intranet, itu masih terjaga privasinya. Jadi poin penting dalam satu pendokumentasian atau menggunakan tools dokumentasi adalah mengetahui sisi keamanannya dulu. Sejauh mana tools ini bisa menjaga kerahasiaan data dan informasi yang akan kita gunakan atau kita masukkan dalam tools tersebut. Gitu. Sisi lainnya ada beberapa platform-platform yang sudah membuka atau mengembangkan atau memberikan kesempatan untuk teman-teman sendiri mengembangkan satu aplikasi. Teman-teman Balang sudah menggunakan itu. Ada beberapa provider yang menyediakan satu aplikasi source yang bisa digunakan untuk diterapkan sebagai aplikasi sederhana. Nah itu contohnya. Ada beberapa lagi. Bahkan menurut saya pengarsipan itu pun sistem pengarsipan itu pun menggunakan yang namanya tools dokumentasi sebenarnya. Walaupun sifatnya tadi tidak mengolah, tapi menyimpan saja gitu. Tapi itu adalah salah satu bentuk dari tools pendokumentasian sebenarnya. Gitu. Gramedia, Alfamart bahkan. Alfamart itu menggunakan sistem pendokumentasian mereka, walaupun hanya menggunakan Microsoft Access kalau nggak salah. Dia masih menggunakan Microsoft Access, tapi sudah terangkai dengan perwilayahnya. Dari Alfamart dari satu wilayah dia akan terkoneksi secara global, secara menyeluruh gitu. Dia tersentralisasi sistemnya. Tapi masih menggunakan Microsoft Access. Itu adalah satu platform yang disediakan oleh Microsoft sejak dia ada. Gitu. Itu adalah satu metode sederhana. Paling konvensional lagi dokumentasinya adalah Word dan Excel.
teman-teman bisa mengembangkan satu informasi, bahkan bisa membuat satu narasi informasi dan laporan, report, itu hanya menggunakan Excel saja. Word juga bisa. Gitu. Jadi sebenarnya menggunakan atau memanfaatkan atau memanfaatkan satu aplikasi digital selalu mengkonteskan dengan yang saya katakan tadi pada prinsip-prinsip dokumentasian dan asasnya. Apakah resource kita cukup? Kemudian apakah pengetahuan kita sudah memadai atau ada sumber-sumber lain yang bisa membantu kita untuk mensupport kita untuk membangun satu sistem secara digital. Kalau tidak ada, kita mulai dulu dari awal. Mengenal dulu dokumentasi itu secara konvensional, pakai Excel dulu. Jangan-jangan kita belum bisa bikin grafik dari Excel. Gitu. Yang kedua adalah mengubah perilaku. Itu yang paling penting sebenarnya. Hal kedua, selain security, perilaku. Kadang-kala tools yang kita gunakan itu sudah benar-benar secure. Semisal saya punya pengalaman OpenFSys yang saya gunakan. Saya waktu itu bekerja di kontras dengan partner saya sekitar 3 orang. Kami mengumpulkan informasi, melakukan investigasi, mengindeksasi, mengcoding, dan memasukkan ke dalam, mengentry ke dalam OpenFSys. Tapi mungkin karena perilaku yang berbeda dari ketiga orang ini, salah satu diantaranya kelupaan satu dokumen. Lalai menempatkan satu dokumen. Sehingga hilang dokumen itu. Padahal satu dokumen itu sangat penting sekali pada proses pendokumentan kami. Itulah kasus di Aceh saat itu. Nah, itu adalah satu kelemahan sebenarnya. Bukan kelemahan pada toolsnya, tapi kelemahan pada orangnya, pada manusianya, pada penggeraknya gitu. Ketika itu belum selesai, yang digital tadi atau yang hebat tadi itu tidak akan terlaksana dengan baik, tidak akan berfungsi dengan baik. Alhasil hasil pendokumentasan kami di wilayah Aceh saat itu tidak lengkap. Gara-gara dokumen tadi yang hilang. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus ditekankan sebenarnya dalam memilah dan memilih mana yang kita mau pilih, digital atau konvensional. Mungkin konvensional lebih baik sekarang, sambil kita mempelajari dan mengembangkan kapasitas kita untuk menggunakan digital. Gitu. Nah, aku kurang tahu tadi pertanyaan, mungkin itu menjawab, tapi ada beberapa tools yang di online yang bisa membantu teman-teman. Selalu mengkonteskan toolsnya dengan kebutuhan teman-teman, apakah keuangan, apakah vokasi, apakah untuk organisasi, pengembangan organisasi, kapasitas organisasi, atau indeksasi apapun yang lain. Itu bisa disesuaikan kebutuhan, berbasis pada kebutuhannya. Aku kurang ingat dari pertanyaan dari kawan, tapi aku sempat ingat soal yang namanya orang yang awalnya aktif dalam pengelolaan database tersebut kemudian pergi gitu. Jadi ada persoalan dalam hal penugasan atau dalam persoalan dalam siapa yang mengoperasikan sebelumnya, kemudian siapa yang akan meneruskan mengoperasikan itu. Ini memang kadang-kadang terjadi di teman-teman OMS itu di kalangan teman-teman organisasi yang ketika sudah menjalankan satu proses pendokumentasian yang baik, tapi kemudian terkendala pada proses regenerasi atau pengkaderan dari teman-teman yang baru masuk dan kemudian ada pergantian. Jelas itu pasti ada pergantian. Kalau orang itu berlama-lama dalam satu organisasi, dipertanyakan sedikit gitu. Regenerasi sangat diperlukan. Nah, yang paling penting itu adalah pengkaderan sebenarnya, pengkaderisasian. Jadi ada knowledge transfer atau knowledge management dalam proses pendokumentasian juga terjadi. Makanya salah satu valuenya tadi adalah soal educational tadi valuenya. Jadi agar proses pendokumentasian itu bisa berjalan terus gitu, orang yang berganti itu tidak soal sebenarnya, tapi orang yang akan menggantikan itu bisa memahami proses yang sudah berjalan. Ada namanya edukasi berjenjang di situ. Nah, mungkin itu jawabanku terkait proses bagaimana ketika orang tersebut meninggalkan itu, gitu. Dan memang ketika dia meninggalkan, memang harus ada kesepakatan kepada petugas tersebut ketika untuk melepaskan semua kunci atau password ataupun kewenangan dia dalam satu database itu. Dan kedua adalah soal menjaga kerahasiaan yang harus dipegang terus. Nah, soal duplikasi itu yang kadang-kadang memang menjadi persoalan dalam pendokumentasian. Ada banyak sekali kopian materi, kopian dokumen yang redundant dengan berkali-kali, bahkan dikopi terus-menerus. Itu yang menjadi persoalan dalam behavior pengelolaan pendokumentasian. Karena sebenarnya pendokumentasian itu sangat mementingkan namanya primer, data primer. Gitu. Jadi ketika terjadi duplikasi, terlalu banyak duplikasi, informasi primer atau primer tadi menjadi abu-abu. Gitu. Jadi sebaiknya teman-teman ketika melakukan pendokumentasian mengurangi atau meminimalisir yang namanya penduplikasian. Ada baiknya menggunakan dokumen-dokumen yang sifatnya soft file, yang ketika digunakan kapanpun bisa diakses. Google Drive sederhana. Google Drive itu adalah
satu wadah filing system atau pengarsipan yang sangat baik untuk memulai proses pendokumentasian. Jadi itu bisa digunakan. Jadi ketimbang menduplikasi banyak kertas yang akhirnya pemborosan pada saat penyusutan, mendingan menggunakan soft file gitu, yang bisa disebar kapan aja gitu, dengan menandai kode-kode tertentu. Nah itu mungkin pertanyaan kedua. Yang pertama tadi soal, mungkin kalau Madam sebenarnya pertanyaan yang lebih tepat itu, tapi soal dukungan terhadap pembangunan atau membangun satu sistem dokumentasi. Saya yakin tadi sebenarnya ada teman satu orang di sini namanya Shaldi Syahbude. Dia sangat paham sekali soal OpenAccess gitu. Bahkan pernah bareng-bareng dengan dia mengembangkan OpenAccess baik di Kontras maupun di LBH Jakarta, mungkin pernah menggunakan itu sekarang tahu. Tapi LBH Jakarta membangun satu sendiri sistemnya sekarang. Nah, ada banyak teman-teman yang sifatnya secara freelancer ataupun enggak dalam satu organisasi, dia bisa membantu sebenarnya. Bahkan bukan dalam berarti membantu membangun satu sistem, tapi membantu dalam memberikan makna atau memberikan satu kewawasan, pengetahuan. Mungkin proses-proses sekarang ini adalah proses-proses yang sudah bisa membantu menyamakan persepsi kita terhadap proses-proses pendokumentasian yang selama ini masih dianggap sebagai hal yang kesekian, padahal benar-benar sangat pilar sebenarnya, sangat fundamental dalam satu organisasi. Gitu. Nah, menurutku akan sangat banyak dukungan ketika dari teman-teman sudah tergerak untuk membangun pendokumentasian itu. Pendokumentasian tidak pernah ada namanya kata mati dalam kerja-kerja organisasi. Itu dari saya. Oke. Ini kayaknya kayaknya ini apakah perlu saya minta kesepakatan lagi? Sekarang sudah 14.24. Kita hanya punya waktu 6 menit. Masih ada 2 pertanyaan lagi di kolom chat. Apakah kita kalau mundur 10 menit masih oke, teman-teman? Masih oke kah? Oke. Karena dulu dengan Balang Institut harus juga oke untuk asesmen kami. Oke. Ada 2 pertanyaan. Saya tutup di 2 pertanyaan yang ada di kolom chat saja. Saya bacakan karena nanti kalau kita mau berdiskusi lebih lanjut lagi, ini kayaknya topik soal data ini menarik sekali. Bapak Ibu sekalian bisa akses di www.simpulmadani.com. Nah, di sana ada 3 bagian penting, ada soal penilaian kinerja organisasi, resource material, dan forum diskusi. Nah, langsung diklik saja forum diskusinya dan silahkan mendaftar. Silahkan berbagi data dengan kami dan kita akan berbagi pengetahuan. Jangan khawatir, untuk Simpul Madani sendiri, server datanya kita di lokal. Jadi, David tidak perlu khawatir, Fit, ini datanya ada sama kita, Fit. Nggak dijual ke Amerika, Fit. Okay. Saya akan membacakan yang pertama dari Mas Andi Fatahudin. Semoga Mas Andi masih bersama kita. Yang pertanyaannya ini mungkin lebih ke Bang Adam ya. Bagaimana suatu daerah ini bisa menjadi desa berbasis teknologi informasi, apalagi sekarang situasinya sedang musim hujan di tengah pandemi pula yang berakhirnya kapan kita belum tahu, dan ketika sehingga bantuan dan pergantian tahun dan akan bantuan ke masyarakatnya seperti apa. Mas Andi Fatahudin, nanti kalau saya agak kurang menerjemahkan pertanyaan Mas Andi, boleh Mas Andi tunjuk tangan nanti dan dibuka mikrofonnya, silakan bertanya langsung ya. Dan yang kedua saya ada dari Mbak Siti Aisyah. Bagaimana kemudian korelasi pendokumentasian dengan konsep open data, di mana data itu bisa dibaca atau diakses dan digunakan kembali. Misalnya dokumen APBD atau RKA suatu daerah, mereka menyediakan dalam bentuk PDF tapi tidak dalam bentuk Excel, di mana file tersebut dari RKA bisa diolah kembali. Jadi ini kayak mana? Ini mungkin lebih ke David. Saya lihat lagi. Mohon bantuan Pena Bulu dan Balang Institut bersedia membantu pengembangan kapasitas lembaga-lembaga lain. Siap, nanti kita bisa saling berdiskusi di portal Simpul Madani. Bang Adam masih bersamaku? David? Ya, masih. Oke, boleh silahkan dijawab Bang. Ini ada Bang Andi Fatahudin. Bagaimana kemudian membangun desa berbasis teknologi gitu? Apalagi saat ini situasinya memang peran teknologi informasi sangat penting untuk desa. Silahkan Bang. Terima kasih Bung Andi Fatahudin. Selamat atas kelahiran putranya.
dia anggota BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Desanya kemarin mengalokasikan dana untuk membuat aplikasi informasi COVID ini. Desa Toraja, Desa Toraja, Kabupaten Bulukumba. Sebenarnya soal mendigitalisasi desa itu persis yang disebutkan oleh Om David. Soalnya adalah soal mental kita. Apakah mental kita sudah siap untuk melakukan pendokumentasian dengan tertib, dengan disiplin? Pemerintah bahkan sudah menargetkannya. Kalau tidak salah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan, saya pernah ngobrol, itu mengatakan program andalannya tahun depan adalah digitalisasi desa. Persoalan selanjutnya adalah soal sumber daya manusia di desa. Ini seperti yang dibilang Om David pagi tadi. Kita bahkan tidak punya ruang di mana sebenarnya akan belajar soal-soal pendokumentasian dengan baik atau pendokumentasian. Kurikulum sekolah tidak ada, orang-orang di sekitar kita tidak ada, bacaan-bacaan juga kalau yang terkait mendorong pendigitalisasian, mendorong pendokumentasian dengan baik. Kalau di tingkat desa, kawan-kawan yang bergiat di desa, saya kira aksesnya cukup terbatas untuk sampai ke situ. Jadi kalau bagaimana mau melakukan itu, Om Fatahudin, ya, yang pertama pemerintah sudah memprogramkannya. Tapi kalau menunggu pemerintah kabupaten ataupun pemerintah desa memimpin proses digitalisasi desa ini, kayaknya kita prosesnya masih sangat jauh dari situ. Mau tidak mau, kawan-kawan yang ada di desa harus mendorong dengan kuat pemerintah desanya. Saya kira perangkat organisasi pemerintahan desa itu sangat memadai untuk melakukan pendokumentasian, bahkan yang digital, meskipun kita masih menghadapi soal-soal banyak desa-desa yang tidak bisa mengakses internet. Di Bantaeng itu sangat banyak. Tapi kan kita bisa membuat aplikasi yang offline. Nanti dapat jaringan baru terkirim ke server. Bisa seperti itu tidak menjadi halangan kalau kita mau melakukannya. Yang pasti dibutuhkan kesadaran yang sepenuh-penuhnya dan dedikasi yang kuat untuk menyadarkan kawan-kawan di desa maupun pemerintah desa bahwa soal mendokumentasikan keadaan desa, menghadirkan data yang bisa memotret keadaan sebenarnya, itu sangat kita perlukan agar hak-hak kita yang harus dipenuhi oleh pemerintah itu bisa terrealisasi dengan baik. Kalau soal cara bagaimana melakukannya, saya yakin Om Pata ini lebih paham. Tapi kalau secara teknis, bagaimana memulainya, data apa yang akan kita kumpulkan, bagaimana mengolah datanya, bagaimana membangun aplikasinya, kita bisa berdiskusi. Tapi kalau soal kebijakannya, ya kawan-kawan di masing-masing desa yang jauh lebih paham soal itu. Saya kira itu dari saya, Pak. Oke, terima kasih Bang Adam. David, silakan ditambahin, Fit. Oh, oke. Video ya. Oke, kalau dari saya soal desa tadi, sejak ada undang-undang, saya tarik kalau soal desa saya tarik dari sisi undang-undang desa ya. Ya pengembangan tersendiri itu menjadi konsentrasi khusus terkait desa sejak ada undang-undang desa. Dari kota ke desa sekarang ini prosesinya sekarang orang condong ke desa sekarang semuanya. Ada namanya, saya sempat mengenal atau mengetahui namanya Gerakan Desa Membangun Desa atau GMD, yang salah satu rencananya adalah Kominfo yang mendorong agar desa itu melek teknologi atau melek TIK gitu. Pertama-tama yang mereka canangkan adalah membangun koneksi internet di setiap desa. Walaupun memang saya yakin itu tidak rata, tidak semua desa mendapatkan akses yang sama. Gitu. Kemudian dia mendorong ada satu dengan dia Kominfo bersama dengan satu provider, saya lupa namanya, yang menyediakan satu wadah untuk membangun website bagi desa. Jadi semua informasi terkait desa ada di website tersebut. Mungkin sekarang beberapa desa sudah punya website sendiri sekarang bahkan. Itu salah satu proses pendokumentasian juga saya katakan.
berbasis pada website ya basisnya. Nah, teman-teman di desa bisa menggunakan sebenarnya memanfaatkan peluang-peluang yang ada di undang-undang desa tersebut. Bisa memprogramkan atau mengusulkan kepada pihak pejabat desa. Saya sepakat dengan kata Om Adam tadi, mendorong dari pihak pemangku kebijakan di desa atau stakeholder di desa untuk pertama mengenal kebutuhan atau mengenal kebutuhan dari masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah tergerak untuk membantu atau untuk menyediakan satu peluang tersebut. Karena memang dari rata-rata kendala yang terjadi adalah dari sisi stakeholdernya, bukan dari sisi kebijakan. Kebijakan jelas mendukung adanya pengembangan satu desa, termasuk dalam halnya adalah soal teknologi, soal digitalisasi desa. Tetapi lagi-lagi stakeholder yang berada di desa yang masih belum memahami atau belum mengenal proses-proses ini yang akhirnya menjadi kendala besar terkait pembangunan di desa. Karena dalam skema pembangunan desa masih terpolakan bahwa pembangunan itu hanya secara harafiah membangun jalan, membangun wadah, membangun waduk. Itu yang secara harafiah mereka anggap sebagai pembangunan desa. Padahal pembangunan desa yang bisa dimaknai adalah pembangunan si orangnya, manusianya, gitu, kapasitasnya, dan kemudian peluang-peluangnya untuk ikut terlibat dalam proses-proses yang ada di wilayah lain, bahkan di era digital bahkan bisa terlibat dalam itu. Jadi desa punya peluang sebenarnya. Saya sangat sepakat dengan dan saya sangat mengiyakan bahwa desa itu sudah punya peluang bahkan sejak ada undang-undang desa tersebut. Nah, yang kedua soal PDF tadi dengan dokumen yang diserahkan dalam bentuk PDF atau saya kurang dapat makna dari konsep open data yang dimaksud di sini, tapi sisi PDF dengan sisi Excel. Memang PDF itu agak susah untuk diedit ya, karena dia ada portable format, sudah terformat ya, portable format teks gitu. Lagi-lagi saya menganggap ini sebagai satu bentuk bentuk kerancuan dalam mengembang dalam berproses pada pendokumentasian tadi. Nah, akhirnya yang keluar bukan Excel tapi PDF. Mungkin yang akan harus dilakukan saat ini adalah melakukan komunikasi atau melakukan edukasi tadi terhadap teman-teman yang akan bekerja dalam menyiapkan dokumen-dokumen tersebut. Yang sebaiknya jangan dalam bentuk PDF tapi bentuk Excel. PDF memang bisa, tapi kita akan kerja 2 kali, yaitu menduplikasi kembali hasil PDF tersebut ke dalam bentuk Excel yang kita butuhkan. Misalnya Excel adalah sifatnya angka, gitu. PDF tidak bisa menghasilkan satu grafik, tapi Excel bisa menghasilkan satu grafik ketika kita menginput data-data tersebut dalam Excel. Sementara PDF tidak bisa karena dia adalah sifatnya sudah fix, gitu. Sebenarnya output dari Excel itu bisa di PDF-kan ketika hasilnya sudah final, gitu maksud saya. Jadi yang perlu dilakukan adalah bagaimana dengan mengelola komunikasi yang baik dengan pihak yang akan mengeluarkan data tersebut. Open data, open data, tapi open data apa yang dimaksud dalam hal ini gitu. Ketika dia sifatnya open data tapi cuma berbentuk informasi, ya itu jelas PDF. Tapi ketika dia bisa bicara open data tapi itu terolah, itu adalah Excel. Gitu. Sederhananya begitu. Hampir sama ketika misalnya kita bicara soal keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi kita tidak berarti akan memberikan secara gamblang informasi yang kita miliki kepada publik, tapi ada namanya proses-proses yang kita butuhkan di situ. Ada yang serta-merta, ada yang tertutup, ada yang rahasia, ada yang segala macam di situ. Nah, begitu juga dengan sistem open data gitu. Open data yang dimaksud sini apakah open data terolah atau open data yang belum terolah? Open data yang dapat diolah kembali. Ketika open data yang dapat diolah kembali harusnya keluarannya dalam bentuk Excel. Sederhananya begitu. Kalau open data yang memang sudah fix, sudah final, sudah menjadi hasil, itu adalah PDF. Karena dia tidak akan bisa diganggu-gugat lagi. Nah, itu adalah hasilnya, hasil olahannya gitu. Hasil olahan yang diganggu-gugat kembali, dia tidak menjadi lagi data utuh. Gitu. Dia bisa menjadi duplikasi atau bisa menjadi mengubah data tadi. Data otentik tadi bisa menjadi data non-otentik gara-gara ada pengubahan. Maka ada namanya PDF tadi, itu tadi pentingnya, PDF, menggunakan PDF. Tapi ketika misalnya yang dibutuhkan adalah open data yang masih harus diolah, ya keluarannya harus Excel sebenarnya memang. Jadi menurut saya di sini yang perlu dilakukan adalah bagaimana cara memberikan edukasi kepada pihak yang akan mengeluarkan dokumen tersebut. Misalnya itu adalah dokumen APBD dan dokumen RKA ya, satu daerah gitu. Jadi mungkin mereka tidak tahu atau mungkin belum mengenal proses pendokumentasian yang sebenarnya seperti apa gitu. Jadi itu gambaran sederhana saya soal kedua pertanyaan tadi.
Terima kasih. Oh ya, saya baru lihat persis. Saya pikir open data yang maksud open access seperti aplikasi. Open data, RKA, APBD, Rencana Kerja Anggaran, APBD, Anggaran Pembangunan Daerah. Ya, sebenarnya betul yang dibilang Om David. Kalau mau mendapatkan data Excel-nya, ya mungkin bisa dibangun komunikasi langsung. Tapi saya dengan penyedia datanya atau yang membuat data, dinas BPKAD apa, pendapatan daerah lah di kabupaten, kalau di kabupaten. Tapi saya bisa mengerti logikanya. Kenapa yang disebarluaskan adalah PDF? Karena di situ adalah angka-angka. Kan bisa saja kalau yang keluar itu Excel, lalu kemudian ada yang menggantinya lalu menyebarluaskannya kembali. Itu bisa menimbulkan kesalahpahaman di publik. Nah, itu. Makanya keluarnya PDF. Tapi tentu kita juga punya hak untuk mengecek anggaran tersebut. Sebab data Excel bisa diolah kembali sesuai dengan informasi yang hendak kita dapatkan. Untuk mendapatkan persentase berapa alokasi anggaran pemerintah daerah misalnya untuk isu A, isu B, dan seterusnya. Setuju saya, kita bisa membangun komunikasi dengan dinas penyedia data tersebut. Begitu Mbak Tino. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Adam dan David. Ini ya, ternyata ngomong soal data itu tidak sesederhana yang mungkin selama ini dibayangkan gitu. Kalau saya, pengalaman saya pribadi, saya selalu ketika ada training keuangan gitu, ketika saya fasilitasi training keuangan, saya selalu bilang di organisasi non-laba ini, pencatatan yang paling, dokumentasi yang paling baik itu hanya ada di keuangan gitu, karena uang 1.000 perak pun beli jajan paku sebiji pun dihitung sama mereka, dicatat gitu. Ada banyak hal, padahal dari pendokumentasian yang baik bisa dihasilkan banyak hal. Dan ternyata ngomong soal pendokumentasian PR kita masih banyak banget, apalagi soal infrastruktur segala macam. Di sini saya lihat ada teman-teman dari LBH Makassar, saya lihat ada Mas Ferry Kamil tadi, ada juga Mas Nasrun Hadi, semoga ini Mas Nasrun teman saya juga gitu. Ya Mas Ferry dan Mas Nasrun ini banyak bekerja di isu HIV, sepengetahuan saya gitu ya. Banyak sekali PR yang harus kita lakukan bersama ternyata untuk membuat data ini menjadi lebih bermakna untuk kita semua di era pandemi, apalagi seperti sekarang ini, di mana kita nggak bisa pergi kemana-mana, berkomunikasi hanya bisa lewat daring seperti ini gitu. Banyak pendidikan juga ngomong soal data, kesehatan ngomong soal data, dan bagaimana kemudian menyediakan data yang baik seperti itu juga ternyata menjadi sangat penting. Pendokumentasian ternyata memaknai lebih pendokumentasian menjadi apa ya? Saya agak speechless banget gitu, karena benar-benar kalau saya sendiri memang baru hari ini, saya berkutat setiap hari sama David, tapi baru hari ini David bercerita banyak tentang pendokumentasian, dan ya memang pendokumentasian penting untuk organisasi non-laba, ternyata sangat penting. Bukan ternyata, memang penting, karena ini bisa membawa kita ke banyak hal. Tapi sayangnya waktu juga yang harus memutuskan kita, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah 2 kali minta perpanjangan, saya nggak berani lagi minta perpanjangan. Nanti Om Daus saya bisa kena semprit dari Om Daus dan Mas Misan dan teman-teman saya yang lain. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga punya kegiatan yang lain. Tapi bersama kita tadi di sini ada salah satu teman, Mbak Ine, yang ternyata sambil mendengarkan dan bertanya padamu, Om David, Mbak Ine membuat sesuatu buat kita semua. Yeay, ada oleh-oleh dari Mbak Ine buat kita semua. Untuk teman-teman yang mau berdiskusi lebih jauh lagi, saya ingatkan lagi, silakan untuk mengakses www.simpulmadani.com. Di situ akan ada materi dari Bang Adam dan David akan diupload di sana. Jadi silakan untuk mendapatkan materinya, silakan mengakses platformnya. Sebelum kita tutup, saya mau kita foto bersama lagi. Karena tadi belum semuanya, silakan dibuka untuk videonya. Kita mau foto bersama dan hasil fotonya kita bisa share di sana. 1, 2, 3. Sudah? Sudah.
Oke, teman-teman yang membutuhkan kontak dari David atau Bang Adam, silahkan untuk nanti kita akan bisa kirim langsung japri saja, bisa langsung lewat Simpul Madani atau lewat mana ini? Kalau mau nanya kontaknya Bang Adam, ya untuk materi nanti akan kita kirimkan, akan kita upload di platform Simpul Madani, Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengakses ke sana. Nah, kontak Learn bisa di 087891223050. Nah, nanti untuk mendapatkan nomor telepon Bang Adam dan David bisa di sana. Silahkan disimpan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Tetap sehat, tetap jaga jarak, banyak minum vitamin. Kalau bisa nggak kemana-mana ya di rumah aja. Kalau bosen boleh main ke Penabulu. Selamat sore, sampai ketemu lagi. Dadah.